wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, tokoh masyarakat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa judul kita malam ini? Banyak betul judul di Kepri ini sampai lupa. Taba yatubu, taubat bukan taucu. Taba yatubu taubat. Padanan katanya, sinonimnya yang sama dengan ini adalah raja'a, yarji'u, rujuk. Taubat itu kalau ditanya apa arti taubat, rujuk. Apa arti rujuk? Ada dua orang suami istri berpisah, lalu dia rujuk. Apa arti rujuk? Balik. Jadi kalau begitu taubat artinya balik. Insya Allah saya akan taubat hari Kamis. Jadi kalau gitu Ustaz sekarang sedang tidak bertobat. Saya taubat nanti hari Kamis. Apa artinya? Saya balik ke Pekanbaru hari Kamis. Tapi jangan kejar ke airport. Taubat artinya rujuk. Rujuk artinya kembali. Mau kembali kemana? Kembali ke jalan yang, kembali ke asal. Kalau bahasa kampungnya back to basic. Tadi dikasih rebus jagung di belakang. Lancar bahasa Inggris habis makan rebus jagung. Mamin mauludin. Mohon maaf saya membelakangi Bapak. Orang tua harus kita hormati. Kalau kita tak minta maaf nanti berbisul punggung. Mamin mauludin. Setiap anak yang lahir ke atas dunia ini illa yuladu alal fitrah. Apa arti fitrah? Ada yang mengatakan fitrah itu bersih suci macam whiteboard yang belum ditulis. Ada yang mengatakan fitrah itu macam kampas yang belum dilukis. Ada yang mengatakan fitrah itu macam tisu yang belum terkena noda. Ada yang mengatakan fitrah itu macam kain putih yang belum terkena kotoran. Fitrah kata Abu Hurairah. Apa arti fitrah? Artinya fitratul Islam. Jadi setiap anak yang lahir ke atas dunia ini adalah Islam. Makanya kalau ada anak lahir dia, meninggal dia, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Wildanum mukhalladun. Mereka anak-anak kecil yang kekal abadi di dalam surga, membawa minuman-minuman penghuni surga, membawa makanan-makanan penghuni surga. Siapa itu? Semua anak kecil yang lahir dalam keadaan meninggal dunia belum berdosa. Bapak Ibu tak bisa, udah lewat dah. Maka setiap yang lahir itu dalam keadaan Islam. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Orang lahir itu kalau dibilang Islam syahadatnya kapan? Sedangkan habis sholat Jumat ini jangan dulu pulang ke rumah. Kita saksikan ada yang mau bersyahadat, dipimpin oleh Tuan Imam. Imam pun bertanya, Anda masuk Islam ini tidak ada paksaan dari pihak manapun? Betul Pak Imam, tak ada paksaan. Sanggup tanda tangan materai 6.000? Sanggup. Kenapa kau masuk Islam? Calon biniku Islam. Aku masuk Islam karena Allah. Dia pun bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Itu baru bersyahadat. Kalau anak kecil bayi lahir Islam, kapan dia bersyahadat? Kapan dia bersyahadat? Bapak kapan terakhir bersyahadat? Tadi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Allahumma barakatuh assalamualaikum wa ala ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersyahadat itu begini, bukan begini. Ini banyak orang sekarang bawa-bawa politik ke sholat. Saya mau meluruskan. Saya mau meluruskan ini. Jangan dipotong video nanti. Udah balik ke. Udah balik ke ajaran. Sampai mana tadi? Jangan dikacaukan kajian saya. Tolong jangan dikacau. Saya bukan orang politik, saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas. Saya murni hanya dai saja. Jangan seret-seret saya kemana-mana. Janji? Kalau tak janji berhenti kita. Fitratun suci artinya Islam. Setiap anak yang lahir dalam keadaan Islam, di mana dia bersyahadat? Datang dokter SPOG spesialis kandungan, dipasang nyalah teleskop. Dia mau nengok USG. Betul tak kata Ustadz anak ini bersyahadat? Dipantaunya pakai CCTV. Tak ada anak itu bersyahadat. Bersyahadatnya bukan di dalam waiting room itu, Mas. Bersyahadatnya bukan dalam kandungan. Bersyahadatnya di mana? Sebelum ada kuku, sebelum ada bulu, sebelum ada kulit, sebelum ada daging, sebelum ada darah. Di mana dia bersyahadat? Di alam ruh. Kalau satu, roh. Kalau dua, rohani. Kalau tiga, arwah. Kita berasal dari alam roh. Kita berasal dari alam arwah. Apa beda roh sama arwah? Roh satu, arwah banyak, ruhani dua. Makanya kalau ada ibu namanya Rohani, dua rohnya. Mohon maaf Bu Rohani, jangan tersinggung. Itu hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab bentuk plural dengan bentuk singular beda. Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Bahasa Indonesia enggak. Kalau satu roh, kalau banyak roh-roh. Nah, ketika roh belum berjumpa dengan jasad, roh belum ada kulit, bulu, kuku, daging, sumsum, tulang. Ketika itulah roh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini sembahan kamu? Ketika itu semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Yang ingat tolong angkat tangan. Tak ada satu pun yang ingat. La ilaha illallah. Balik yang saya sampaikan tadi. Lupa. Lupa itulah maka manusia. Lupa ceramah biasa. Jangankan Bapak Ibu yang dengar, saya yang nyampaikan aja tak ingat. Manusia lupa. Orang yang lupa ini diingatkan. Ingat mengingatkan bahasa Arabnya hadhihi tazkirah. Makanya orang Malaysia mengatakan malam ini mari kita dengarkan tazkirah daripada ustadz yang datang daripada negeri seberang Sumatera bersama bernama Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Kata mereka, saya mau ngasih tahu bahwa ini ustadz internasional. Bukan ustadz ece-ece. Orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan namanya tazkirah. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Tawasau itu bahasa Arabnya tahu, tausiah. Ini kenapa bawa meja? Biar supaya dia grogi aja. Nah, maka ada orang yang lupa. Lupa itu biasa. Jangan terlalu bangga disebut manusia. Karena manusia itu makhluk yang lupa.
Lupa. Tapi ada yang lebih parah. Lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa nama, lupa sekolah, lupa semuanya. Itu bukan manusia, itu amnesia. Awal asal kita adalah fitrah. Dan fitrah adalah Islam. Kita selalu minta jalan Islam yang lurus. Ihdinas siratal. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati, inilah jalanku mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Jalan Allah itu lurus, tak ada bengkok. Lurus dia ke atas. Tengok baik-baik. Bengkok juga. Wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah itu lurus. Apa makna siratal mustaqim? Makna siratal mustaqim, tengok dalam tafsir, siratal mustaqim artinya Islam. Jalan Allah itu lurus. Tapi orang yang melewatinya kadang belok ke kanan, kadang belok ke kiri, kadang belok ke kanan, korupsi. Belok ke kiri, pacaran. Belok ke kanan, sabu-sabu. Belok ke kiri. Banyak pula yang ngaku. Ketika engkau balik ke jalan yang benar, maka disebut dengan taubat. Aku kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah semua malam ini kembali ke jalan yang benar. Nih jalan Allah yang lurus. Semuanya malam ini kembali ke jalan yang benar. Tapi begitu keluar dari masjid, mulailah mereka ke tepi laut. Bang, tadi kan kita sudah di jalan yang benar. Alah belok-belok sedikit apa-apa. Sikit aja, sikit aja. Nanti udah agak-agak jauh balik kita balik. Nanti kita balik. Iya baliknya malaikat maut datang waktu sedang di sini. Pas belok-belok sikit, balik. Pas balik ke sini malaikat maut datang. Kalau malaikat maut datang pas di sini, hah? Kenapa orang tuh tepuk tangan di luar? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini apakah jelas sudah makna taubat? Jangan nanti ditanya orang, apa arti taubat? Pokoknya taubat itulah, dari dulu udah taubat namanya. Jangan kau tanya-tanya, itu arti taubat. Dah, judul kita malam ini adalah antara taubat dan hijrah. Dah selesai makna tobat. Sekarang kita bahas masalah hijrah. Apa pula asal kata hijrah? Hajara, yahjuru, hijrah. Ini apa namanya nih Pak Ustadz? Ini namanya kalau bahasa kampung past tense. Pas, masa lalu, pas. Kalau ini adalah yang sedang sekarang. Sekarang itu apa? Present. Dan akan datang. Kalau akan datang itu future. Insya Allah jamaah ini cerdas semua, ngerti, paham. Itu enaknya sama jamaah yang cerdas-cerdas nih. Yang tak paham ngangguk aja ya. Kalau bahasa Arabnya ini masa lalu, madhi. Yang masa sekarang namanya mudhari. Bahasa Arab itu bedanya. Sudah pulang, raja'a. Sedang pulang, yarji'u. Mau pulang, sayarji'u. Pulang, rujuk. Nyam, pulang dulu. Sudah meninggalkan, hajara. Sedang meninggalkan, yahjuru.
akan meninggalkan. Saya juru, dia meninggalkan maksiat. Hijrah. Bahasa Indonesia tak ada madhi mudhari. Contohnya pulang. Ada tak? Pulang, puling, pulung. Tak ada. Pulang ini tak pernah berubah. Yang dirubah tinggal tambah. Sudah pulang, mau pulang, sedang pulang. Iya kan? Uwes mulih, urung mulih, Arab mulih. Ustadz jangan pakai bahasa Jawa lah contohnya. Oke, bahasa Minang. Ala pulang, alun pulang, sadang pulang. Janganlah pakai bahasa Minang Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nah, jangan tepuk tangan di masjid. Nanti walaupun tepuk tangan di masjid ini ikhtilaf, tapi orang kan banyak sedang cari-cari kesalahan saya. Nanti dibuatnya, inilah Ustadz Subhat yang membolehkan tepuk tangan di masjid. Saya tak takut saya diajak orang, cuman jamaah seramai ini mengamuk nanti hancur bangsa kita. Kita ini ngaji untuk menjaga persatuan, bukan menghasut orang untuk kelahi, betul? Kelahi itu semua bisa, mencari musuh semua bisa, mencari kawan yang susah, betul? Takbir. Sampai mana tadi? Nah, ketika engkau kembali ke jalan yang lurus, namanya taubat. Ketika kau tinggalkan korupsi, kau tinggalkan pacaran, kau tinggalkan sabu-sabu, kau tinggalkan pergaulan bebas, maka saat meninggalkan itu namanya hijrah. Jadi kalau ada kawan nanya, bang, ya, kau katanya udah hijrah, ya. Tapi ada yang bilang tobat, ya. Apa beda tobat sama hijrah? Udah selesai itu kami kaji kemana? Udah putus kaji itu udah. Tolong abang jelaskan sedikit. Nah, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Nah, ini MP3-nya, kau dengar aja lah. Itu pula enaknya kita hidup di zaman sekarang. Zaman Imam Bukhari dulu, kepala menghafal, tak ada kitab, tak ada buku, hadis di kepala semua. Sekarang kepala payah mengingat, Allah Maha Adil, kepala kau payah mengingat, ku kasih alat. Apa namanya? Samsung. Apa namanya? Sony. Apa namanya? Panasonic. Semuanya dari luar negeri. Yang orang kampung kita satu, Oppo. Sudah jelas judul kita malam ini, taubat dan hijrah. Abdul Somad ceramah di mana-mana, tidak boleh keluar dari tema yang sudah diberi panitia. Kalau sampai keluar ditangkap Bawaslu dan Panwaslu. Mari wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera. Hindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan money politik. Takbir. Dah sampai pesan KPU. Bukan payah buat pesan tuh, potong, sebarkan, like and share. Bangun pagi, ketika bangun pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu kita pun start. Janganlah salib Pak Ustadz. Oke. Nah, menulis T pun harus hati-hati. Itu saya tengok ada jual parfum di depan. Apa tulisannya? Salsa. Pas di atas huruf L-nya itu dikasih orang gini. Itu harus dihapus itu. Tajam mata Ustadz. Masih sehat lagi. Nengok perempuan aja yang tak jelas. Kalau nengok yang lain masih tajam. Garis start bangun pagi, ketika engkau bangun dari tidurmu, mulai engkau dibelokkan oleh setan. Apa belokan yang pertama? Jangan ke masjid sholat subuh. Datang setan membawakan kipas. Nina bobo, oh Nina hantu. Maka saat itu pun kau lawan setan itu
segera engkau bangkit. Apa kata engkau? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Lawan tuh setan. Maka yang pertama kali membuat kita membelok dari jalan Allah apa? Inilah sifat kita, selalu nyalah-nyalahkan setan. Abang kenapa tak sembahyang subuh tadi? Aku digoda setan. Coba kau carikan Ustadz Ruqyah dulu. Dibacakanlah Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai ayat kursi dibaca, tertulis not responding. Tak ada respon. Tanya sama tukang Ruqyah, Ustadz Ruqyah, ya, lakiku ini diganggu setan. Tak ada. Tak ada respon. Jadi tak diganggu setan, tidak. Jadi kalau gitu yang buat orang tidur tak sholat subuh itu apa? Ini tak konsisten. Tadi katanya setan. Sekali setan tetap ini namanya istiqomah dalam kesetanan. Yang membuat orang lari dari jalan Allah yang lurus dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Nafsu apa namanya? Nafsu tidur. Yang berbisik-bisik, jangan bangun, jangan bangun, jangan bangun, tidur, tidur. Datanglah setan membawakan kipas. Itu setan zaman dulu. Setan milenial sekarang bukan kipas, AC dibawakannya. Kalau yang berbisik itu setan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, tidur, tidur. Kalau setan yang berbisik kita bacakan ayat kursi selesai. Ini yang berbisik bukan setan, bini. Bang, janganlah sholat subuh bang. Ini kan hari libur tanggal merah. Ini kalau sampai bini begini, ini bini setan nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setan itu apa Pak Ustadz? Baik, saya jelaskan masalah setan. Wa ma khalaqatul jin wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk cuma dua, yang satu namanya jin, yang satu namanya manusia. Sundel bolong masuknya kemana? Jin. Nyi blorong masuknya kemana? Jin. Kalau pendek tuyul mana? Jin. Kalau tinggi begu ganjang. Jin. Kalau naik motor Dracula. Kalau tak sanggup berjalan suster ngesot. Hafal ya semua hantu-hantu nih. Itu namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada surat Al-Jin juz 20. Kapan terakhir baca Quran mu'alaf? Juz 29. Ada di situ namanya surat Al. Apa kata Allah Ta'ala? Jin itu terbagi dua. Ada satu namanya jin Islam, ada satu namanya jin. Tak boleh bilang kafir, non muslim. Jin kafir. Satu namanya jin Islam, satu jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut dengan setan. Induknya iblis. Setan banyak, iblis cuma satu, only one. Iblis satu. Yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu setan apa iblis? Iblis. Ini setan. Setan ini banyak. Makanya ada jamaknya. A'udzubillahi minasyaiton. Kalau satu syaiton. Kalau dua syaitonani. Kalau tiga syayatin. Bahasa Indonesia setan. Kalau banyak setan-setan. Nah,
Jin Islam, jin kafir, anak buahnya setan, induknya iblis. Apalah induk? GM-nya lah, GM. General Manager. Nanti saya bilang, ini bupatinya, bupati tersinggung. Ini camatnya, camat sakit hati. Ustaz bilang GM sakit, apa lagi dia bilang? Ketua ormas tersinggung. Payah betul lah ceramahnya. Nah, inilah dia yang selalu menggoda. Apa kerja setan ini? La'atiyannahum min baini aidihim, ku datangi manusia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita pun selalu minta perlindungan Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min fawqi nura, wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura. Minta pencerahan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah untuk melawan jin setan ini. Makanya selalu menyebut nama Allah. Saya mau masuk ke dalam ini tadi, saya sebut nama Allah. Ustadz, itu udah dipanggil protokol, ya pas tegak, Bismillah. Pas mau minum, setan udah ikut nih. Nah, kapan kau minum? Aku ikut. Begitu pas mau minum, sebut nama Bismillah. Bisa dia ikut waktu kita mau minum? Tak bisa. Pas kita mau makan mie Aceh, pas kita baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa yang membaca doa itu, tiba-tiba mata setan tertutup, close, tak nampak. Siapa yang lupa baca doa itu, setan terbuka. Dan setan itu streaming. Hidupkannya HP-nya streaming antar setan. Kebetulan follower setan ini 25 juta. Maka kalian di WC tadi sudah ditonton setan-setan semua. Bayangkan, itu makanya setan yang mendampingi kita tak tahan lama. Pas mau makan baca doa, tak jadi makan. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, tak jadi tidur. Maaf cakap. Pas mau berhubungan kelamin, dia mau ikut juga. Pas mau ikut, kalian baca doa, tak jadi dia ikut. Heran saya Pak Ustadz, anak saya ini macam setan, ikut dia dulu. Ikut dia nyumbang 5%. Maka anak itu macam setan. Oleh sebab itu maka dekatkan diri kepada Allah, lawan hawa nafsu sebagaimana engkau melawan hawa nafsu, melawan setan waktu sedang sholat. Begitulah Allahu Akbar. Pas sedang sholat tiba-tiba ribut semua tadi di depan. Kenapa ribut di depan? Ustadz datang. Tak satu pun yang di depan itu mau menengok. Mana Ustadz tadi? Tak ada. Saya tadi waktu lewat saya tengok, memang khusyuk semua yang sholat. Andai ada tadi yang menengok, saya foto. Makanya filosofi sholat itulah yang dibawa dalam kehidupan. Filosofi sholat isya dibawa sampai subuh. Khusyuknya sholat subuh dibawa sampai zuhur. Bagaimana takutnya pada Allah waktu zuhur dibawa sampai asar. Bagaimana takutnya pada Allah waktu asar dibawa sampai maghrib. Bagaimana khusyuknya waktu maghrib dibawa sampai isya. Ada tak jamaah tadi waktu sholat Allahu Akbar nengok ke atas? Kenapalah tak pakai pelapon mesinnya? Aneh juga pengurusnya. Padahal untuk membeli keramik ke dinding ada. Bisa pula pelapon tak terbeli. Ada tak yang tadi sholat berpikir macam itu? Tak ada. Atau pas sedang sholat di sop depan tengok, wah, banyak duit pengurus beli TV. Kita di rumah TV tebal-tebal, di sini tipis disangkutkan di dinding. Hati-hati juga kalau mau curi sini, ada kamera CCTV. Artinya apa? Bahwa kekhusyuan dalam sholat. Begitu juga puasa. Kenapa kita disuruh puasa?
Bagaimana kau takut waktu puasa, begitulah jangan sampai kau membelok ke kiri, membelok ke kanan, zigzag jalanmu. Saat puasa engkau sedang lurus. Jam 2 siang, lapar, haus, kerongkongan kering. Masuk ke dalam kamar mandi, tutup pintu, kunci. Begitu pas dikunci, ada CCTV di kamar mandi? Mana ada? Haus. Ambil agak 2-3 cedok, minum. Ada yang tahu? Haus betul, masukkan kepalamu ke bak. Nah. Bagaimana supaya kawan di sebelah tak tahu? Keringkan bibir. Kering, udah agak-agak letoy keluar kan. Apa kata kawan? Panas hari ini ya. Iya memang panas betul. Tak lama sudah itu. Ketahuan. Siapa yang tak tahu? Oleh sebab itu maka sholat itu menjaga kita supaya tetap istiqamah. Orang yang tak mencela-mencela, tak belok ke kanan, tak belok ke kiri, namanya istiqamah. Nama jalannya mustaqim. Jalan yang lurus siratal mustaqim. Orang yang berjalan di lurus tidak belok-belok, orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah. Ustadz, saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz. Saya pernah pakai sabu-sabu, saya pernah pakai narkoba, saya pernah pula mencoba jadi bencong 5 hari. Saya pernah... Siapa yang tak pernah berdosa? Kau tak usah ngaku saudaraku, kau tak usah ngaku. Bekas sulam alismu masih ada lagi deh. Kau tak usah ngaku cerita masa lalu. Bekas suntik hidungmu yang ditambah kresek plastik itu masih ada lagi, aku tahu. Siapa yang tak punya salah? Tolong angkat tangan yang tak punya silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah jamaah sekarang. Awak pun dibulinya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini banyak silap dan salah. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Siapa yang menjalani hidup ini pernah mencela-mencela, pernah ke kiri, pernah ke kanan, pernah buat dosa, pernah buat maksiat, mandi taubat. Mandi taubat. Summa yatatahhar, mandi taubat. Ustaz, aku tak bisa mandi Pak Ustaz. Wuduk. Wuduk pun tak boleh. Kata dokter kalau wuduk kena air mati. Tayam. Ada yang bawa tanah? Cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing kucing. Udah tak ada, baru letakkan. Minta tolong satu Ustaz, pegangkan mikrofon nih. Agak dekatkan ke mulut sedikit. Dah, letakkan tanah di atas koran, tepuk sekali. Habis itu pukulkan tapak tangan. Habis itu hembuskan. Yang kameranya tadi belum hidup, kita ulang sekali lagi. Sekali saja. Nah, ini siaran ulangan. Jam dibuka. Baik jam mahal, apalagi yang murah. Cincin buka juga. Cuman ingat-ingat. Sekarang sedangkan ingat kita dilarikan kawan. Pukul sekali. Tepukkan. Hembuskan. Baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai, tak laku. Sekali sapu. Sekali usap dari atas. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Gitu, bukan debu itu diambil. Nah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi 3, 1 di ujung, 1 di tengah, 1 di sini. Yang ini ke bawah. Yang ini ke dalam. Yang ini ke sini. Baru ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Ustaz, tinggi sedikit mikrofon.
Itu pula kalau tiangnya otomatis. Ustadz, ini tak bisa tayamum Ustadz. Banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit. Saudara sakit, gimana Pak Ustadz? Pakai tayamum mazhab Maliki. Maliki tak sampai siku. Pukul. Satu tayamum, satu sholat. Kalau 2 sholat, 2 kali tayamum. 3 sholat, 3 kali tayamum. Jangan bawakan jeruk sama mangga udang. Orang sakit, habis jeruk itu dimakan orang sehat. Bukan, kalau mau membawakan buah waktu sehat, jangan nunggu sakit. Ini kadang kawan-kawan inilah, waktu sakit barulah membawakan buah itu. Apalagi waktu kita mati, baru dibawakan ayam. Waktu sehat, orang dulu makan ayam itu cuma 2 kali setahun. Pertama dia sakit, yang kedua ayam itu sakit. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Nampak diambil. Kau banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Datanglah orang Yahudi menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 98 orang. 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosaku? Kata pendeta, dosamu terlalu banyak. 99 orang sudah kau bunuh, maka kau masuk neraka jahanam. Datang orang Yahudi tadi, diambilnya pisau, ditusuknya leher pendeta itu. Dah 100 sekalian. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Saya pernah main judi Pak Ustadz, tobat. Saya pernah berzina Pak Ustadz, tobat. Saya pernah menjadi pelakor Pak Ustadz, tobat. Saya pernah korupsi Pak Ustadz, tobat dalam kurung balikkan duitnya. Jangan duit kau bangunkan rumah besar, mobil besar, investasi sana, habis itu menangis. Astagfirullah, Rabbal baraya. Lewat kota 2000 perak. Tobat apa itu? Beda kalau salahnya sikit, salah sama Allah. Salah kau sama Allah, berdosa engkau, maka engkau menangis di pintu Ka'bah pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kuat betul kau nangis? Kakiku dipijak Afri. Ustaz, pagi boleh, siang boleh. Saya sholat sunat tobatnya nanti malam aja lah Pak Ustaz. Iya kalau malaikat datang malam. Kalau dia sip siang